Peringatan Orang Kudus tanggal 23 Desember, Santo Yohanes dari Kanti. Orang Kudus ini lahir tahun 1390 di Kety, sebuah kota kecil dekat Oświęcim, Keuskupan Kraków, Polandia. Melihat betapa cerdasnya putra mereka, orang tuanya mengirimnya untuk belajar di Universitas Krakow. Yohanes berhasil gemilang dalam studinya, di mana ia mencatat gelar sarjana dan kemudian menggapai gelar doktor. Walau dengan pendidikannya, ia dapat dengan mudah mencapai kemuliaan di dunia, namun ia mengabaikannya dan lebih memilih masuk seminari, menjalani pendidikan sebagai calon imam. Kemudian ia menjadi seorang imam, seorang profesor, dan seorang pengkhotbah. Santo Yohanes juga dikenal karena kasihnya yang begitu besar kepada orang-orang miskin. Suatu ketika ia sedang makan di ruang makan universitas. Saat ia mulai bersantap, terlihat olehnya dari jendela seorang pengemis sedang melintas. Sekonyong-konyong ia melompat dari kursinya dan membawa pengemis itu untuk makan malam bersamanya. Sebagian orang dalam biara merasa amat iri hati atas keberhasilan Santo Yohanes sebagai seorang profesor sekaligus seorang biarawan dan pengkhotbah. Akhirnya mereka berhasil membuat dia dikirim menjadi seorang pastor paroki di sebuah paroki yang sangat terpencil. Awalnya segala sesuatu memang tidak mudah bagi guru besar dari Krakow ini. Namun Yohanes adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Di sini Santo Yohanes memberikan segenap hatinya ke dalam kehidupan barunya sebagai pastor paroki. Beberapa tahun berkarya di paroki, Yohanes menjadi pastor paroki yang sangat disayangi umatnya. Pada saat ia dipanggil kembali ke universitas, umat paroki yang begitu mengasihinya mengantarnya hingga separuh perjalanan. Sesungguhnya mereka begitu sedih membiarkan pergi, sehingga Santo Yohanes harus mengatakan kepada mereka, "Kesedihan ini tidak menyenangkan Tuhan. Jika aku telah melakukan sesuatu yang baik bagi kalian sepanjang tahun-tahun ini, marilah menyanyikan sebuah lagu sukacita." Kembali di Krakow, Santo Yohanes mengajar kelas kitab suci dan lagi ia menjadi seorang guru yang amat populer. Ia diundang ke rumah-rumah para bangsawan yang kaya, tetapi masih saja ia memberikan segala yang dimilikinya kepada orang miskin dan berpakaian seperti orang miskin pula. Suatu ketika ia mengenakan sehelai jubah hitam yang usang di sebuah perjamuan. Para pelayan tidak memperbolehkan ia masuk. Santo Yohanes pun pulang dan berganti mengenakan sehelai jubah baru. Dalam perjamuan, seseorang menumpahkan makanan ke atas jubah barunya. "Tapi apa?" kata Yohanes bergurau. "Bagaimanapun jubahku pantas mendapatkan makanan, sebab tanpa jubah ini aku tidak akan berada di sini sama sekali." Santo Yohanes hidup hingga usia yang ke-83. Lagi dan lagi sepanjang hidupnya ia membagi-bagikan segala yang ia miliki demi menolong orang miskin. Ketika orang banyak mencucurkan air mata mendengar bahwa ia diambang maut, Santo Yohanes berkata, "Janganlah khawatir dengan tubuh yang akan binasa ini, tetapi pikirkanlah jiwa yang akan segera meninggalkannya." Dia meninggal 24 Desember 1473 dalam usia 83 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Gereja Santa Anna Krakow. Sampai kini makamnya telah menjadi salah satu situs ziarah rohani yang populer di Polandia. Santo Yohanes dari Kanti dimaklumkan sebagai seorang santo oleh Paus Clemens ke-13 pada tahun 1767. Yohanes berasal dari nama Yunani Ioannes yang berasal dari Ibrani, berarti Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Santo Yohanes dari Kanti, doakanlah kami.